اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد ناسك المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صديق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظ، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صوم الرحمن بالنعم، محمد صفوة البحر وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد راحي كل ضيف مكرم، محمد لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نور الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini. Insyaallah Allah turunkan rahmat ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Sulamut Taufik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengambil berkah inilah karena hari ini kita hari terakhir daripada bulan Rajab. Jadi sedikit kita berkisah tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Kata-kata hamba itu berarti ruh dan jasad Nabi diberangkatkan. Lailan, sedikit waktu di malam hari, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, mulai di Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu ngarannya Isra. Yang kami berkahi di sekelilingnya, tujuannya apa? Ialah untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami dari Allah Ta'ala. Ini memang kenapa Allah Ta'ala Isra Mi'rajkan baginda Nabi Muhammad, karena diantaranya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad dan memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, yaitu hadiah 3 oleh-oleh Isra Mi'raj, yaitu pertama sembahyang 5 waktu oleh-olehnya, yang kedua adalah akhir surah Al-Baqarah, yang ketiga adalah keampunan kesan umatnya Nabi Muhammad. 3 oleh-oleh yang dibawa Nabi dari perjalanan Isra Mi'raj. Kenyataan Nabi Muhammad itu tahun itu sedihnya luar biasa. Kada kegampangan istri yang sangat dicintai Siti, yang tiap hari membela, memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad dengan penuh ketulusan ikhlas luar biasa, yang menjadi bentengnya Nabi Muhammad, bahkan seluruh kekayaannya diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Meninggal dunia Siti Khadijah, sedihnya Nabi Muhammad luar biasa. Ditambah lagi benteng yang kokohnya Nabi Muhammad pun meninggal dunia nang selama 16 tahun maharabu Nabi Muhammad membela Sidin, yaitu Marina Sidin Abu Thalib, meninggal dunia juga. Sehingga di tahun itu pun disebut dengan tahun Amul Hazan, tahun kesedihan. Di ketika puncak kesedihan yang dialami Nabi Muhammad, Allah Ta'ala hendak menghibur lawan Sidin, yaitu dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perintah sembahyang 5 waktu pesan kita inilah pesan Nabi Muhammad dan umatnya, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad. Ini perintah sembahyang ini istimewa, beda dengan perintah-perintah yang lain. Kenapa jadi istimewa? Sebab Allah Ta'ala hendak memerintahkan perintah sembahyang
itu bukan melewati perantara Jibril, tetapi langsung Nabi Muhammad dijemput, dinaikkan ke langit untuk diberikan perintah sembahyang. Beda kayak puasa Ramadan, kayak berzakat dan haji bagi yang mampu. Itu Tuhan menyuruh cuman melewati Jibril. Jibril diutus turun ke bumi menyampaikan perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tapi namanya masalah sembahyang langsung Nabi Muhammad yang dinaikkan kada lewat perantara Jibril. Berarti menunjukkan maka sembahyang itu istimewa luar biasa. Bahkan sembahyang itu seperti iman. Kenapa sembahyang itu seperti iman? Sebab pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir di sembahyang. Di sembahyang bedanya. Lalu pulang sembahyang itu berat, lebih berat daripada puasa. Buktinya apa? Buktinya orang yang penyembahyang pastinya puasa Ramadan. Tapi namanya orang yang puasa Ramadan belum tentu ini tuh penyembahyang. Bisa aja puasa antara supan biar mengumpati orang mengumpati orang. Supan jika ada puasa berarti apa? Berat sembahyang daripada puasa. Cucu Tuhan menyambat bilang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh bahwasanya sembahyang itu berat beban bagi siapa yang merasa beban itu? Bagi orang-orang yang kada khusyuk. Jadi bagi orang-orang yang khusyuk illa 'alal khashi'in ya Allah Ta'ala, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang merasa lezat di dalam sembahyang ini malah kehimungan dengan sembahyang itu. Ini yang ngaran khusyuk itu apabila terkumpul dua macam. Yang pertama khudu itu ialah tenangnya anggota badan. Nah sembahyang tuh tenang itu, nah fokus awak tuh kadang ini jingok orang itu kada khusyuk melihati muha kawat menawai timbul tahu orang sembahyang. Kagak seorang kan anak gitu. Nah, aja lagi deh. Nah, itu ngarannya khudu ngarannya. Yang kedua adalah hudur. Hudur itu ialah hadirnya hati. Hadirnya hati muntung Bismillahirrahmanirrahim di hati. Ini kita kata artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim juga di hati. Alhamdulillahirabbil alamin di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Fokus hati itu lawan yang dibaca itu fokus. Lawannya tahu artinya bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di hati. Bagus lagi. Pokoknya kayak pacarnya sekira hati itu fokus kadang mikirkan hutang. Mikirkan dagangan, mikirkan nama. Nah lamunya kita kawa terkumpul di dalam diri kita ketika sembahyang, tenangnya badan, anggota tubuh dan fokusnya pikiran, fokusnya hati kita dengan apa yang kita baca, insya Allah kita akan merasakan lezatnya sembahyang. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Sehingga kita himung di dalam sembahyang itu himung, merasa lezat ya kan. Boleh kakan pulang. Nah, Sayyidina Jibril lawan Mikail menjemput Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad riwayat mengatakan sesudah Sidin muring di wadah Ummu Hani, sepupu Sidin, kakaknya Sayyidina Ali. Sidin ke dekat Ka'bah sembahyang tengah malam. Tuntung sembahyang tengah malam, Sidin berbahan dikawani oleh Sayyidina Ja'far dan Hamzah. Sayyidina Ja'far dan Hamzah. Ini Nabi Muhammad nih waktu itu buringan, jadi ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada apa? Membulatan 3 Ka'bah. Nah, dan kita umroh haji nih. Ada yang mengatakan Sidin berada di Hatim. Rebahannya tuh Hatim itu ialah antara makam Ibrahim lawan pintu Ka'bah kan berhadapan aja lah. Nah antaranya tuh ngarannya Hatim. Ada yang mengatakan waktu itu Nabi Muhammad sedang rebahan di situ lawan Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ini pelajaran juga nih lah.
Nabi Muhammad ini kan Nabi dan Rasul orang yang istimewa nih. Sidin hakon berabahan lawan umat yang ternyata ini adalah termasuk daripada bab tawaduknya Nabi Muhammad. Padahal situ orang harap hakon situ guringan lawan umat. Di situ ada bab tawaduk, di mana ya tawaduknya? Ada kalau kayak kisah adalah si Paloy. Paloy ini kawin lawan orang Haruyan. Orang Haruyan rupanya rumah bininya ini behigaan lawan pabrik gatah. Pabrik gatah rumah si Paloy malam pertama, malam kedua, malam ketiga kada kawa guring si Paloy aku ngecium gatah. Abawan mencium gatah. Sekalinya karancakan sudah mencium gatah kebal Paloy. Kenapa laginya? Lalu dibawa orang ke Banjar. Berombongan nih lawan kekawanan orang kampung di sana kan, orang Haruyan kursus menjahit di Banjar gratis. Tulah kayak pelatih si Paloy, tulah ke Banjar 4 kursus menjahit. Lalu guringan tuh kayak bahamparan. Tapi si Paloy ini kadang kan guring kumpul-kumpulan kekawanan, menyorongkan di buncuman kayaknya. Jadi juga kawanannya sombong banget si Paloy ini kedapan lalu guring kumpulan kita kan sombong dia juga kawanan. Berarti ketika kita mau berkumpul lawan kawanan itu di situ ada bertawaduk ternyata di situ. Rupanya suara sombong ini kedengaran si Paloy mendatangi si Paloy. Ikamnya si Paloy hadang dulu jangan langsung menyambati aku sombong. Kamu tahu lah jadi aku nih guring berkisah daripada buhanmu nih sini dulu. Lalu si Paloy membuka tas. Nah si Paloy gatah isinya. Aku tahu lah aku nih kada kuah guring lo punya kada mencium gatah dulu. Kemahiran udah. Lo punya aku petatai guring lawan buhanmu sih kan kada kuah guring. Nah. Jadi ternyata nilai pelajarannya apa? Ternyata di situ ada bab tawaduk, lamunnya kita berkumpul lawan kekawanan dan lawan ulang-ulang lamunnya ada kawan kita kadang berkumpul lawan kita jangan husnuzon lawannya. Siapa tahu ini ada alasan yang mulainya kadang kalau berkumpul lawan seorang. Ya. Nah, lalu Nabi Muhammad dijemput oleh Jibril Mikail dibawa dekat sumur Zam-Zam. Lalu dada Nabi Muhammad dibelah dari bawah pinggul sini sampai ke pusat dibelah untuk dikeluarkan hatinya Nabi Muhammad dan dibasuh dengan banyu Zam-Zam. Dibasuh dengan banyu Zam-Zam. Kenapa pakai banyu Zam-Zam? Karena banyu yang paling mulia Zam-Zam. Kan banyu yang paling mulia itu adalah banyu yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad. Ada kalau mujizat saja itu banyu yang paling mulia ada alahan pada banyu surga. Nambah itu pulang anyar banyu yang di surga. Nah, Telaga Kausar, telaganya Nabi Muhammad. Mbah itu kan, apalagi banyu yang paling mulia, iya banyu Zam-Zam. Makanya banyu Zam-Zam itu menjadi obat tergantung niat kita napa. Nah, tergantung niat kita napa. Makanya jangan menyandak minum banyu Zam-Zam itu pertama bismillah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga niat. B itu napa hajat kita. B itu pulang kita harus bujur-bujur yakin dengan banyu Zam-Zam itu. Jangan di hati kita itu mendustakan dengan keistimewaan banyu Zam-Zam. Apalagi mengiktiraf. Apalagi dan jangan juga pulang di hati kita ketika hendak minum banyu Zam-Zam itu hendak cobaan. Bujur kan mujarab. Nah cobaan itu kan mau. Anyar pulang membaca doanya. Ada kalau doanya tuh di risalah amaliyah atau ketika kita hendak minum banyu Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Wa shifaan min kulli da'. Bukan di risalah amaliyah itu ada doa minum banyu Zam-Zam. Nah, lalu dibasuh dicuci hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. Ini jangan pian padahkan inilah hati Nabi Muhammad itu asalnya ringet kada. Memang suci hati Nabi Muhammad itu sucinya luar biasa.
bersihnya luar biasa. Jadi kenapa jadi dibersihi ulang supaya suci di atas suci di atas suci di atas suci, supaya suci itu suci dari mana? Suci luar biasa. Karena Nabi kan hendak menghadap Tuhan. Ya Allah, at-taharah muqaddam ala munajah ya. Lalu sesudah dicuci hati Nabi Muhammad, diletakkan kembali, lalu dibawa malaikat Jibril sebuah wadah terbuat dari emas, isinya iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Kenapa ya wadahnya jadi terbuat dari emas? Yang memiliki wadah iman dan hikmah itu karena menyesuaikan lawan hati Nabi Muhammad. Karena kan emas itu inya kadakawa lebur, kadakawa nah pangarnya itu kadakawa hancur kah dapatnya api, inya paling meleleh aja, kada mau habis, kadakawa dikuasai oleh api namanya kita, paling meleleh bantarainya. Ukurannya tetap lawan pulang emas ini inya kadakawa diri kita oleh tanah, tinggal dibasuhin sudah hilang dah tanah-tanah tuh. Artinya apa tak? Emas kadakawa dikuasai oleh api. Begitu juga hati Nabi Muhammad kadakawa dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu ibarat api. Dan sebagaimana emas kadakawa dirigati oleh tanah, begitu juga hati Nabi Muhammad kadakawa dirigati oleh sifat dengki, bakhil, penyarikan atau apa daripada sifat-sifat yang lain. Jadi cocok lila wadahnya itu emas. Menyesuaikan. Nah, sesudah diisi dengan iman dan hikmah, lalu singkat cerita didatangkan burak. Ada kalau bahari lah burak, pesawat burak. Ada lagi dong inilah. Ada lagi. Apakah berganti ngaran? Orang nggak tahu ya. Ini burak itu kenapa jadi disambat burak? Burak itu diambil daripada kalimat barikun lawan barkun. Barikun itu artinya putih. Barkun itu artinya kilat. Jadi kenapa buruk itu disebut buruk? Karena buruk itu adalah binatang yang berwarna putih, kecepatannya dan kayak kilat. Nah itu bang, jadi disebut buruk. Bahkan jir buruk itu saking lajunya inya sekali buka itu sejauh mata memandang. Bahkan kecepatannya itu nang kayak kilat, nang kayak kecepatan cahaya tuh langsung. Kan kecepatan cahaya itu dia menurut ilmu fisika tuh 300.000 km per detik kah kecepatannya. Kan kayak apa ya, burak itu cepatnya cepat luar biasa coba. Lawan burak inilah membawa Nabi Muhammad inya itu jalannya itu rata. Jadi lemunya naik gunung, batis muka burak itu berhandap, batis belakang berpanjang. Lamunya turun pada gunung, batis muka berpanjang, batis belakang berhandap. Ini hati-hati mencermakan nih kepinakalajuan berpandar terbalik. Lamunya naik gunung jadi batis muka berpanjang, batis belakang berhandap. Lamunya turun pada gunung, batis muka berhandap, batis belakang berpanjang. Guru aja, ada kesumbalit lah gitu aja. Yang gitu salto. Hukum pun Nabi Muhammad salto. Lawan ulang nila burak ini nang kaya kalalawar. Kenapa jadi ulun sambat nang kaya kalalawar? Inya melihat di malam hari. Melihatnya di malam hari. Baka yang kalalawar ya mencari jamur aja malam. Megawainya malam. Siang kuring. Jadi burak itu adalah binatang yang melihatnya di malam hari. Jadi jangan pian sangka inilah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kesintar. Dia melihat burak itu di malam hari. Dan kita inilah malam kan sing-singsaran bahkan terang gitu cabut gigas itu. Nah, burak ini binatang tarandah pada unta, tertinggi pada khimar. Lamunnya rendah kayak hemar,
bisa terpayar batas Nabi. Nabi kan tingginya 190. Lamunnya kayak unta pulang ketinggian pulang, pokoknya burak ini binatang yang ideal alasan Nabi Muhammad. Dijemput dengan burak, berangkat. Jangan pian kira adalah Nabi Muhammad itu naik burak itu tumpang 3. Kalau Jibril di muka, Nabi Muhammad di tengah, Mikael di belakang. Itu diberi polisi, Nabi juga 3. Ampun maaf ya, nomor 4. Jadi jangan disangka yang gitu. Jadi Jibril itu sebelah kanannya Nabi Muhammad, Mikael sebelah kirinya Nabi Muhammad. Pendekengnya nih berdua, sebelah kanan didekeng Jibril, sebelah kiri didekeng Mikael. Nah di sini ada juga pelajaran kita dapat adalah apa yuk? Nih gitu juga dengan lamunnya kita nih umpamanya atau anak cucu kita mudah-mudahan inya alim, mudah-mudahan inya jadi tuan guru, mudah-mudahan inya isi majelis. Nah, lamunnya anak cucu kita inya tu alim, inya berisi majelis, itu bagus didekeng oleh Jibril lawan Mikael. Kenapa tak? Nah, didekeng oleh Jibril. Jibril itu kan membawa wahyu, membawa ilmu pesan Nabi. Nah gitu juga anak kita lamunnya ingin menjadi orang alim berisi majelis, bagus didekeng oleh Jibril. Sebelah kanannya artinya siapa? Jibrilnya, guru nang mendekeng lawan inya. Jadi napa lamunnya ini ada masalah umpamanya galau, kawa curhat ke guru, atau inya ada bisi masalah ditakuni orang kada kawa menjawab, hadang dulu pak lah, ulun saring dulu pertanyaan pian, kena ulun takunakan ke guru ulun, kan nyaman jadinya ya Allah. Nah gitu juga pulang bagusnya lagi inya tuh didekeng oleh Mikael. Mikael itu kan pembawa rezeki. Siapa tuh artinya bagus lamun ini bisi majelis itu didekeng kurang suki yang menjadi donatur ini. Jadi nyaman, jadinya majelis itu jalan. Sebelah kanan didekeng guru, di sebelah kiri didekeng donatur. Bos, Haji Nurdin, kampus gimana ya? Ternyata nanti itu juga adalah kita sebagai kuitan. Kita sebagai kuitan itu bagusnya juga munnya kawa kita itu menjadi Jibrilnya anak, juga menjadi Mikaelnya anak. Artinya apa? Munnya kawa kita nang melajari mendidik lawan itu anak. Kita menjadi Jibrilnya anak karena selain kita kan kebanyakan memberi jadi Mikaelnya anak aja duit lah, bukan hanya mencari apakah hendak. Namunnya kawa, namunnya kita itu super sibuk, kita juga memang kadang kawa juga melajari anak kita, cari akan Jibril kesannya, cari akan Jibril kesannya, nah kata cari akan guru kesannya, masuk akaninya ke sekolah, ke pesantren, cari akan guru mengaji kesannya, itu cari akan Jibril kesannya, kita menelitinya. Nah itu tuh caranya tuh. Lalu pulanglah berangkat Nabi Muhammad dengan menggunakan burak. Ini memang kendaraan Nabi Muhammad di ketika Isra Mi'raj itu tiga. Kita tahunya burak ini seperti ternyata 3. Burak ini ialah kendaraan Nabi Muhammad yang digunakan Sidin dari perjalanan Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa, itu aja. Dengan burak. Nah, adapun dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu menggunakan ngarannya Mi'raj. Mi'raj itu ialah nang kaya tangga, lamunnya kita berbuat di situ naik sorongan, ibaratnya nang kaya lift. Modelnya nang kaya itu. Itu ngarannya Mi'raj. Itu dari Masjidil Aqsa naik ke atas sampai ke langit ke-7 itu. Nah, adapun dari perjalanan Sidratul Muntaha langit ke-7, dari Sidratul Muntaha menuju Mustawa, Arash sampai ke Hadrat Ilahiyah itu menggunakan Raf-Raf merahnya. Raf-Raf ini adalah hadam Tuhan, ini tuh nang kayak awan. Nang kayak awan, lagunya Nabi Muhammad bernaik di situ, naik awan tuh nang membawa. Ibaratnya tuh nang kayak film sungkokong.
Nah, ada lah awalnya punya ke hulu ke hilir atau terabang kayak Gopo modelnya dan kayak itu. Taiwan itu menciplak kalau profnya Nabi Muhammad. Nah, jadi tiga adalah di alam nasut, alam dunia itu menggunakan burak. Nah, ketika sudah naik menuju langit 1, 2, 3 sampai ke 7, alam malakut ngarannya alam malaikat itu menggunakan mi'raj. Nah, adapun di atas para Sidratul Muntaha, mustawa arash itu menggunakan roh. Jadi tiga. Kita tahunya sebutin aja, tiga soalnya. Roh. Berangkat Nabi Muhammad dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Tapi inilah berangkatnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu kada langsung terus sampai ke Masjidil Aqsa, tetapi singgah dulu beberapa tempat transit. Yang pertama beliau singgah di Dzatun Nakhlin. Dzatun Nakhlin itu ya kota Madinah. Kenapa disebut Dzatun Nakhlin yang mempunyai kurma? Sebab Madinah itu padang kurma. Doang kita sampai ke sana. Nah, sembahyang Nabi Muhammad 2 rakaat di sana. Jadi Sayyidina Jibril, wahai Nabi Muhammad, tahulah pian di tempat napa. Pada tahu jad Nabi. Nah, di sini pangken Nabi yang berhijrah. Nah, artinya Nabi sudah tahu sini pacang diusir. Hijrahnya kemana? Ke Madinah itu. Dulu ngarannya Yathrib, diganti Nabi menjadi Madinah. Sesudah sembahyang 2 rakaat, berangkat lagi Nabi Muhammad kemana? Menuju Syajaratul Musa di Madian, tempat beristirahatnya Nabi Musa. Sembahyang Nabi Muhammad 2 rakaat di sana. Sesudah itu berangkat lagi Nabi Muhammad menuju Tursina, Bukit Tursina. Ini adalah bukit tempat munajatnya Nabi Musa. Tempat munajatnya Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa suka disebut dengan kalimullah. Sesudah sembahyang 2 rakaat di sana, mengambil berkat di sana, Nabi Muhammad berangkat lagi menuju Baitul Lahim. Nah, Baitul Lahim ini sudah masuk kawasan Palestina. Baitul Lahim ini ialah tempat dilahirkannya Nabi Isa. Ada yang menarik dari kisah ini nih, Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di tempat-tempat bersejarah, tempat bekas Nabi Musa, tempat kelahirannya Nabi Isa. Jadi sembahyang di situ mengambil berkat. Ini luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Nabi Muhammad kan orang yang paling mulia. Nabi Muhammad yang paling afdol. Bahkan derajat Nabi Muhammad itu tingginya luar biasa mengalahkan nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad yang menjadi pimpinan Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi Muhammad mengambil berkat lawan yang derajatnya di bawah pada Sidin. Ini adalah daripada bab tawaduknya Nabi Muhammad. Bolehkah mengambil berkat dengan lawan yang terbawah? Boleh banget. Siapa kadang kada boleh? Cobalah mengundang guru munawar, umpamanya mengundang acara militan di rumah biaya. Cek kita ada hati ini biasanya guru munawar kan guru hakim dulu membaca maulidan rumah guru hakim. Pas giliran membaca doa maulid, hati guru munawar kah yang membaca doa maulid atau yang lain ya? Disuruh sidin lawan yang lain. Guru sidin itu ya. Padahal yang paling mulia dan paling afdol itu guru munawar seharusnya membaca doa. Tapi kenapa sih menjulung lawan guru yang lain anak buah sidin? Itu ngarannya tawaduknya guru munawar, tawaduknya sidin. Padahal sidin yang paling afdal. Itu tawaduknya sidin ngarannya. Lawat pula sidin mengambil berkat lawan yang lain ngarannya tak. Modelnya kayak itu. Apa nang kada boleh banget. Kita disuruh ambil berkat nila. Jangankan orang yang tinggi mengambil berkat lawan nang kurang nang derajatnya terendah, apalagi nang kita nang kada isi derajat ini makinnya disuruh mencari berkat makinnya. Makanya ulun biasanya nila waktu di sekumpul buka tuntung ziarah Ka'bah baru sekumpul ya sekitaran nyamannya tuh waktu duha ulun napata jadi nyamannya kawa sembahyang di bekas abah guru hari pengajian. Lalu di tanah dah sembahyang duha di sana 2 rakaat. Kenapa gerak mengambil berkat bekas abah guru hari?
Tuntung sembahyang 2 rakaat, bermaju pulang ke muka tempat Abah Guru Bahari menjadi imam. Di situ kenapa kurang tujuannya? Ambil berkah. Sama ya juga di Al-Karamah. Di Al-Karamah itu ada kalau di tengah-tengah itu bekas keimaman Bahari. Soalnya melihatlah. Ini tertutup karpet tuh. Ayo kaca. Nah itu tempat keimaman Bahari itu. Di situ berberkat benar. Berapa banyak wali-wali Allah Taala yang sembahyang di situ menjadi imam luar biasa. Dan di situ bagus kita sembahyang di situ. Ambil berkat. Lalu pulang berangkat Nabi Muhammad dari Baitul Lahim menuju Baitul Maqdis, Palestina. Nah, sampai di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad mengikat burak di tempat biasanya para nabi mengikat burak. Ini Nabi Muhammad ya lah. Kan burak itu sebenarnya tunduk lawan Nabi Muhammad. Biarnya karena diikat burak itu kan diikat buka insyaallah. Kenapa Nabi Muhammad mengikat lawan burak? Itu ngarannya Nabi Muhammad berikhtiar. Berikhtiar jangan padahal Nabi Muhammad kada bertawakal, Nabi Muhammad bertawakal. Ini tawakal itu andaknya di hati, ikhtiyar itu andaknya di zahir. Ikhtiyar itu sangat disuruh. Sama ya juga biarlah kayak mandak sepeda jangan membarang. Dikunci, cari tempat yang aman, dikunci. Ini ikhtiyar artinya mbak itu hanya bertawakal, serahkan lawan Tuhan, minta jagakan lawan Tuhan itu nang pas ikhtiar jalan, tawakal jalan. Jangan membarang. Iman tak sepeda membarang, mengunci ganda, kuncinya gini tinggal. Terus silang, aku aja tawakal aja lawan Tuhan ya. Silang mujuran ya. Ikhtiar itu disuruh. Lalu sembahyang Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Sembahyang 2 rakaat di sana. Tuntung sembahyang sampai diisi banyak roh-roh para nabi dan rasul berkumpulan berataan. Lalu qomat. Singkat cerita qomat. Jibril qomat. Nah, jadi bilang Jibril. Qomat. Lalu siapa yang menjadi imam? Ditarik tangan Nabi Muhammad oleh Jibril untuk menjadi imam. Ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad menjadi pimpinan Nabi dan Rasul. Bahkan di belakang Nabi Muhammad itu ialah pada Tuhan Sidin, Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail. Ini luar biasa sih kan. Padahal Nabi Muhammad itu kan pacucuan Nabi Ibrahim, pacucuan Nabi Adam, pacucuan Nabi Nuh, pacucuan Nabi Idris. Bahkan paling pendudinya diutus. Pendudian, tapi ini saking hebatnya Nabi Muhammad, saking istimewanya Nabi Muhammad, Sidin kawa mengalahkan pedatuan Sidin nisbah derajat. Sampai ketinggian derajatnya Nabi Muhammad itu kawa mengalahkan pedatuan Sidin, bahkan seluruh nabi-nabi dan rasul. Istimewanya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, untung luar biasa. Nah, tuntung itu. Nah, ada apa lagi kisah di tengah-tengah itu, tapi kita langsung loncat aja jam 11 sudah. Kita mi'raj pulang, mi'raj naik ke langit pulang. Nah, tuntung di Masjidil Aqsa. Lalu Sidin berangkat menuju langit pertama menggunakan apa tadi? Mi'raj. Mi'raj. Murah saja di bawah, tidak ini kan pacang ke langit. Lalu berangkat menuju langit pertama, mengetok Sayyidina Jibril. Mengetok, tok. Jadi jajar malaikat penjaga langit siapa di luar? Jibril aja. Artinya bersambat ngaran gitu juga. Terus kita belang ke rumah orang, mengetok tok siapa jurang? Jangan menyambat aku ya. Jurang aku siapa? Aku panggil. Itu loh yang ngetok ke rumah orang tengah malam kira orang maling loh bang. Bukan orang, kututan orang. Ya. Ini istimewa adalah Jibril ini kan pimpinannya malaikat. Padahal kata aja
Bobohan malaikat langit itu kan adalah jalur Sayyidina Jibril. Tapi Sayyidina Jibril melajari adab lawan kita punya hendak masuk ke wadah orang, maka meminta izin. Jangan langsung cos nang kayak jangan kita lihat nang kayak gaya orang kampung. Nah gaya sementang masuk ya sangat jadi dapur kan ya. Mengipung iwak orang ulang. Biar wadah marina seorang tetap harus minta izin. Jangan langsung terus masuk gaya kabin orang karatan kada sing selawar. Ayo minta izin. Walaupun karoma marina seorang. Artinya Sayyidina Jibril yang melajari adab lawan kita, punya anak masuk pada orang berkata, lawan pun sampai ngaran. Tok Assalamualaikum, siapa jualan? Aku. Sampai dia ngaran siapa? Aku siapa? Namanya Hadran, masuk ya. Lalu Sayyidina Jibril yang malaikat siapa? Lawan siapa Ika? Aku lawan Muhammad. Ini Sayyidina Jibril menyambat Nabi Muhammad itu dengan Muhammad aja. Kadua itu menyambat Nabi kami Muhammad, Sayyidina Muhammad kata. Ini jangan pengen sambat nila Sayyidina Jibril kada ba'adab lawan Nabi Muhammad ni Muhammad wara jangan. Ini Sayyidina Jibril lawan Nabi Muhammad tuh makam bekasih sayangan lakukan nang kayak orang sarumah modelnya nang kayak itu orang-orang yang bekasih sayangan tuh adab tuh hilang. Makanya jaratan apa idza tahabba safatul adab. Lagunya orang tuh sudah baca cintaan adab tuh hilang. Adab tuh hilang. Embanang kayak guru Wildan betah lawan guru Hatim sama-sama ulama wala kada bakiau guru kada Wildan apa kabarnya. Nah gitu tuh Pak. Soalnya napa punya kayak bakiau guru itu nang kayak ada jarak di antara kita modelnya gitu. Modelnya kan namanya anak kan akrab lagi nih akrab modelnya gitu. Suami istri kadang-kadang. Suami istri. Jarak lagi. Ibu muda lebih sehat. Ibu Minato guru. Anakku. Nyanyi guru ya kayak ada jarak ya lo adanya. Anakku. Mana kayak peran juga ada kalau personal untuk sinetron lah ngetai. Ada apa nih bos si bos nih menio sekretaris rupanya si sekretaris ini bungas naksir si bos ini lalu bengia lawan si sekretaris jadi jadi sekretaris iya pak ada apa pak. Jadi si bos ini jangan kia aku bapak, kia aku mas aja ya. Ya aku mas aja. Artinya hilang adab seharusnya ngiau bapak ya kalau bos nih dikiau mas. Nah, sama aja dia lah ada nih berbinian bungas naik taksi. Rupanya si supirnya nikahi. Kai si supirnya gini jadi si berbinian ini kai lah kasih gas kai kurang bahancak lah kai jadi si kai jangan kia aku kai jangan kia aku kai lah menjadi kia aku kai kenapa menggas apa ini kan kia aku AA ini jadi aku AA ini dan aku sedikit kalau aku menggas ini dan kau belajar tuh tanya kayak gigir. Apalagi misalnya ya, emang kan kayak ulun nggak di sini. Mungkin lah ulun pacul baju di sini. Ada mungkin nggak lah. Tapi namunnya di hadapan kekasih, di hadapan bini,
Jangan baju senama gitu baju. Makanya kayak gitu. Artinya kan Ida tahabba sakotor adab. Namanya orang sedang membaca cintaan, adab tuh hilang. Hilang apa kalau sampai nanti itu sudah mulai bisa ya kayak jelas sekarang sudah. Sahabat kada paham guring gitu. Nah, begitu ulang. Gimana deh? Tentang mengatap, mengiau nih lawan Muhammad ya, lawan Muhammad. Lalu lawan Muhammad nih. Lalu disambut oleh malaikat. Ini malaikat penjaga langit pertama itu ngarannya malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini Sidin kada pernah naik ke langit kedua ketiga, kada pernah berjalan ke atas, kada pernah juga Sidin berjalan ke dunia, kada pernah Sidin. Pokoknya situ tuh pak istiqomah. Jadi Sidin kada pernah kemana-mana kecuali pernah sekali turun ke bumi. Apabila yaitu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, turun ke bumi, maka untuk menyembahyangkan Nabi, untuk menyembahyangkan Nabi. Jadi malaikat itu turunan itu untuk menyembahyangkan Nabi. Kayak abang guru sekumpul juga, lalu hari abang guru sekumpul meninggal tuh di hulu rumah kampung mana aja datangan tulakan, bahkan pesantren gitu tulakan di mana-mana aja berabai perantau tulakan ke sekumpulan sampai ke Jawa, sampai ke luar negeri. Di luar negeri datangan ke sekumpulan umat menyembahyangkan abang guru sekumpul udah kayak itu. Nah, ketika Rasulullah meninggal pun itu juga malaikat turunan rombongan umat menyembahyangkan Nabi Muhammad. Luar biasa, Masya Allah. Mirip kayak abang guru sekumpul tadi. Bahkan kesedihan luar biasa ketika Rasulullah wafat tuh. Ada yang pingsan, ada yang meminta lawan Tuhan, ya Allah butakan, aku dulu sudah melihat lawan Nabi Muhammad, nah butakan dulu sekira jangan sampai lagi melihat lawan yang lain. Sekira yang terakhir dulu melihat adalah Nabi Muhammad. Saking kecintaan lawan Nabi Muhammad. Ada yang kada kau lagi bebandir ketika mendengar Nabi Muhammad meninggal dunia, sedihnya luar biasa. Makanya abang guru sekumpul 5 hari, ada gampang, jadi guru yang paling disayang, lucu periang orangnya kita terhibur dengan adanya Sidin. Asalnya kita galau di rumah dapatnya Sidin, pengajian Sidin himbung kita. Ya apa, serasa tidak ada beban lagi di hati kita. Ternyata guru yang selama ini melajari lawan kita, memberikan ilmu lawan kita, Sidin meninggal dunia, di mana akan sedih kita. Jadi malaikat turunan berombongan nila 4 menyembahyangkan Nabi Muhammad. Jadi malaikat Ismail ini istiqomah saja, istiqomah menjaga langit pertama. Lalu disambut oleh malaikat. Banyak kita juga pulang adat adalah ketika kita menyambut tamu, napa dengan himbung kita sambut tamu itu dengan lapang hati. Baca ya TV anak kayak orang berjual di pasar Batuah tuh. Di pasar Batuah, kalau pasar baju di Batuah itu orang di hati buah nang penjual tuh kada duduk di dalam lagi, dudukannya di luar. Lalu ada nang lewat ditawarinnya, Pak singgah Pak nih ada baju baru Pak. Nah, gitu. Artinya disambutnya, singgah Pak mau menu apa Pak nih ada makanan baru Pak. Nah, artinya disambut nih lah ini gitu Pak, jangan berjualan tuh rambutan. Menyarikan. Lalu di langit pertama Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril bertemu sahibul wilayah langit pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Malaikat Jibril ini pintar nih lah. Sidin membawa Nabi Muhammad be'elah ke Nabi Adam. Sebab Nabi Adam sahibul wilayahnya langit pertama. Artinya nih gitu tak
Lamunnya kita nak ke suatu daerah, nang di situ ada sahibul wilayahnya, bagus kita belang kepada saja. Kalau warga Bian umpamanya di hulu sungai di Barabaikan umpamanya datang belang pada pian di Martapura sini, itu bagusnya bukan hanya melangi pian, tetapi ziarah juga kepada sahibul wilayahnya di sini. Siapa? Apa Guru Sepuh. Apalagi juga pulang memang jarang juga ke sini. Belang kepada sidin ziarah. Lamunnya kada kawa juga nih bersinggah, soalnya ada hauran paling kada kirim Fatihah. Atau kita hendak hulu sungai sana umpamanya. Tuh kena di rantau tuh ada kada terlewati Datu Sanggul. Ya Allah, Datu Suban. Kita mungkin kada kawa sarang ziarah kepada sidin. Kita empat lewat aja. Paling kada kirim Fatihah. Lewat di Kalampayan situ jalan luar dia Sanggul itu kirim Fatihah sudah tuh Kalampayan. Yang gitu adabnya nang kayak malaikat Jibril nih membawa Nabi Muhammad belang kepada sahibul wilayah yang pertama Nabi Adam. Sampai dah nih. Nah, singkat aja lah. Kemudian naik pulang Nabi Muhammad ke langit kedua, yaitu bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi sahibul wilayah langit kedua Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Kemudian berangkat lagi Nabi Muhammad menuju langit ketiga. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf ini luar biasa. Dia di antara keistimewaan sidin mempunyai rupa bungasnya luar biasa. Dan kita nanti itu anak cucu kita ya kan dipanggil dia disuruh dia menjadi pasangan bungas. Lamnya sorong dia sudah kira pasangan sorong barang putih. Jadi anak tuh hitam putih ya. Hitam putih. Keistimewaan Nabi Yusuf adalah lawan ulang Nabi Yusuf ini istimewanya apa? Zuriat Sidin adalah nasab orang-orang luar biasa. Nabi Yusuf ini abah Sidin Nabi, Kai Sidin Nabi. Abah Sidin apa? Abahnya Nabi Yusuf Nabi Ishak Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf itu sudah Nabi Rasul dan abah Sidin Nabi Yakub Nabi dan Rasul. Abahnya Nabi Yakub pulang Nabi Ishak Nabi dan Rasul. Ya pulang. Kuitan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul. Ya pulang. Jadi Nabi Yusuf ini anaknya orang soleh, cucunya orang soleh, buyutnya orang soleh, sama-sama dia Nabi dan Rasul. Luar biasa Nabi Yusuf ini. Ini Pak anugerah ngaran inilah anugerah zuriat itu dasar. Orang soleh itu dasar apa ya? Anugerah itu nah. Yang ngarannya silsilah zahabiyah ya. Silsilah keemasan, rantai keemasan. Zuriat kan disuruh dia mencari pasangan orang saleh ya, orang bagus, orang baik. Yang gitu aja dalam menyatakan bagus di zuriat dia ulun mengawini syarifah aja. Jangan rusak nasab orang. Nyakan nasab itu mengikuti nang laki, ibaratnya buan habaib naik kawin, bininya al-habsyi nang laki asegap, anak-anaknya itu berataan asegap berataan jadinya. Tapi namunnya nang bini al-habsyi nang laki al-alabi pasang anaknya alabi uyadan. Alabi uyadan. Alabi bangnya mengikuti nang laki bang. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Nabiullah Yusuf, Nabi Muhammad naik pulang ke langit keempat, bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Idris, disambut oleh Nabi Idris. Dan Nabi Idris, marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Ini istimewa daripada Nabi Idris inilah sidin menyambat Nabi Muhammad saudaraku dan sanaku. Padahal Nabi Muhammad ini pacucuan Nabi Idris. Karena Nabi Muhammad itu lahir dari melewati sulbinya Nabi Idris. Tapi Nabi Idris menyambat anak dan sanaku. Nabi Adam ketika bertemu Nabi Adam menyambat anakku. Selamat datang wahai anakku yang soleh. Nabi Ibrahim pun menyambat selamat datang wahai anakku yang soleh. Karena memang dah saya cucuan sidin. Nabi Idris mengiudang sanaku. Nah inilah ngarannya disebut dengan bab tawaduknya Nabi Idris ngarannya.
tawaduknya Sidin saking karena Sidin tahu kan keistimewaan Nabi Muhammad nih. Sidin Nabi Idris ini menganggap Nabi Muhammad pecucuan seorang kayak dianggap kawan. Nah, itulah tawaduknya Nabi Idris. Nabi Idris tadi di mana? Di langit keempat Sidin. Langit keempat. Kenapa jadi di langit keempat? Ya, karena Sidin ada jasa dengan malaikat langit keempat. Kenapa? Melawan malaikat penjaga matahari. Matahari itu letaknya di langit keempat. Pernah suatu kali rupanya hari itu panas menggantang, panas benar. Jadi Nabi Idris maju Sidin maras nyepang malaikat penjaga matahari. Panasnya hari yang kini kayak palingnya lain orang sifat kasih sayang lah sampai ke situ-situ Sidin memikir apa. Lalu Sidin berdoa Nabi Idris ini, Allahumma khaffif an malaki syamsi harraha wa a'inhu ala thaqliha. Ya Allah, ringankan daripada malaikat penjaga matahari akan panasnya ini matahari, dan tolongi dia atas menanggung beratnya ini matahari. Jadi keesokan harinya malaikat ini bingung, kenapa nih matahari berkurang panasnya. Jadi Tuhan atau itu berkat doa hambaku ini, berkat doa hambaku siapa? Iblis. Iya, nah jadinya malaikat penjaga matahari itu berdoa, ya Allah jadikan ulun dengan Iblis khullah, kekasih. Jadi Iblis itu jadi di langit keempat. Begitu pulang naik Nabi Muhammad menuju langit ke-5. Nah di situ Sidin bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Kemudian pulang langit ke-6 Sidin berangkat. Di situ Sidin bertemu dengan sahibul wilayah langit ke-6 yaitu Nabi Musa. Nabi Musa ini kan sanak lawan Nabi Harun. Jadi Nabi Harun di langit ke-5, Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Harun di kakak, Nabi Musa adik. Berarti ini menunjukkan derajat Nabi Musa lebih tinggi daripada derajat kakak Nabi Harun. Bolehkah? Boleh banget. Itu dasar Allah Ta'ala yang menghendaki. Ada nang masyhur, ada nang tak orang masyhurnya. Ibaratnya tuh nang kayak dua bedang sanak siapa perguruan kita Guru Munawwar lah, Guru Munawwir. Ya Allah, Guru Munawwir kakak, Guru Munawwar adik. Tapi dilihat siapa yang paling masyhur. Guru Munawwar, padahal alim benar keduanya, alim luar biasa. Guru Munawwir gitu alimnya luar biasa. Tapi ada yang dilebihkan Tuhan, dimasyhurkan Tuhan. Kayak Nabi Musa lawan Nabi Harun, termasyhur Nabi Musa. Ya, lawan pulang sesudah bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad berangkat lagi menuju langit ke-7 bertemu Sidin dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian terus langit menuju dari Sidratul Muntaha. Sidin berpisah Sayyidina Jibril pada 4 lagi. Karena menyebut harus Jibril mati, hancur apa? Langit menuju ke Mustawa, ke Arash dan ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan roh-roh naiknya. Nah, di situ Allah Ta'ala memberikan singkat cerita jadi sembahyang perintah 5 waktu. Padahal 50 asalnya dikurangi menjadi 5 waktu. Nah, artinya jadi pelajaran ini bahwa sembahyang itu adalah perintah Allah Ta'ala istimewa. Melebihi daripada perintah-perintah yang lain. Melebihi daripada perintah-perintah yang lain. Bahkan ciri perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir adalah di sembahyang. Jangan sampai tertinggal sembahyang. Ini penentuan awal-awal yang dihisab di hari kiamat adalah sembahyang. Namun sembahyangnya pada beres, amal-amal ibadah yang lain kena jadi hipai jadi sembahyang. Nah, mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, doakan ulun lah. Dan mungkin dalam minggu-minggu ini bini ulun beranak, jadi minta doa mudah-mudahan beranak, selamat anak lawan bini. Nah, itu doanya aja. Oke. Nah, mungkin jalan apa dokter jalan bidan ya tong urut minggu-minggu ini ya insyaallah. Jadi minta doa ulun dan selamatan. Sehat panjang umur. Mudah-mudahan kita
diampuni segala dosa-dosa kita, dan orang tua kita, guru-guru kita, nenek datuk kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dosa seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah banyakkan, Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah. Allah berikan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umroh, haji, berziarah atau maut, dan Allah matikan kita dalam keadaan membawa iman Islam sempurna dan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatu li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim ahwalana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim amwalana wa sallim ma ma'ana wa sallim ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى